Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Asri Krispian Astuti, NIM 23140144 Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI MPD. Langsung saja, kita mulai video ini dengan judul materinya yaitu Teori Perkembangan Sosio-Emosi Manusia menurut para ahli. Yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah 1. Teori Perkembangan Psikososial menurut Erik Erikson. 2. Teori Belajar menurut Albert Bandura. 3. Cara mengembangkan sosio-emosi anak di rumah. 4. Cara mengembangkan sosio-emosi anak di sekolah. Perkembangan sosial emosional merupakan proses di mana anak belajar beradaptasi untuk memahami situasi dan emosi berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, mendengarkan, mengamati, bahkan meniru apa yang mereka lihat. Teori perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Erik Erikson mengembangkan teori psikososial development, yaitu bagaimana kebutuhan individu seseorang tergabung dengan keperluan dan tuntutan masyarakat. Erikson mengajukan 8 tahapan yang harus kita lewati dalam proses-proses perkembangan. 1. Usia 0-18 bulan. Pada tahapan ini, seorang anak belajar untuk mempercayai caregivers mereka. Anak bergantung sepenuhnya kepada caregivers untuk keperluan makan, minum, tempat tinggal, dan kasih sayang. 2. Usia 18 bulan sampai 3 tahun. Pada tahapan ini, seorang anak sudah memiliki autonomi dan independence. Anak sudah mulai memiliki makanan favorit dan mereka sudah memiliki preference terhadap suatu hal. 3. Usia 3-5 tahun. Pada tahapan ini, seorang anak mulai mengambil inisiatif dan mengontrol apa yang terjadi ketika bermain dengan teman-temannya. Anak akan mulai terus-menerus menanyakan pertanyaan-pertanyaan filosofis yang bahkan kita tidak tahu jawabannya. 4. Usia 5-12 tahun. Pada tahapan ini, seorang anak mulai merasa bangga atas keberhasilan dan kesuksesan dirinya. Anak mulai harus berinteraksi dengan lebih banyak orang dan mengejar kegiatan akademis mereka. 5. Usia 12-18 tahun. Tahapan ini adalah ketika seorang anak mencari jati diri mereka. Mereka mencari identitas dengan cara mempertimbangkan kepercayaan, tujuan, dan nilai-nilai yang mereka pegang. 6. Usia 18 tahun sampai 40 tahun. Tahapan ini adalah ketika seorang anak membangun hubungan jangka panjang dengan orang lain. 7. Usia 40-65 tahun. Pada tahapan ini, seseorang merasa dirinya harus melakukan sesuatu yang berkontribusi kepada masyarakat. Seseorang akan merasa puas mengetahui bahwa dirinya ditemukan dalam keluarga, komunitas, ataupun tempat kerjanya. 8. Usia 65 tahun ke atas. Tahapan ini adalah ketika seseorang melihat kembali kehidupan mereka sampai saat ini. Bila mereka berhasil memenuhi tahapan-tahapan sebelumnya, mereka akan merasa bangga dan puas. Namun, ketidakberhasilan akan berujung pada penyesalan. Teori belajar sosial menurut Albert Bandura. Teori belajar sosial menurut Albert Bandura adalah teori belajar sosial atau kognitif sosial serta efikasi diri yang menunjukkan pentingnya proses mengamati dan meniru perilaku, sikap, dan emosi. Belajar sosial dikenalkan oleh Albert Bandura menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Berbeda dengan teori perkembangan lainnya, Albert Bandura menganggap setiap anak tetap bisa belajar meski tidak melakukannya secara langsung. Syaratnya, anak sudah pernah melihat orang lain melakukannya terlepas apapun medianya. Cara mengembangkan sosio-emosi anak di rumah. 1. Role play dengan teman sebaya. Bermain merupakan proses interaksi baik dengan temannya maupun alat-alat yang digunakan untuk bermain. Ketika bermain, si kecil mungkin akan mengalami konflik dengan temannya. Ia mungkin akan mengalami rasa takut, malu, khawatir, atau marah saat bermain. 2. Bermain boneka. Boneka juga dapat orang tua gunakan untuk membantu anak-anak memahami dan menyelesaikan konflik dengan sehat. Jadi, contohnya, ibu bisa memfasilitasi diskusi yang mendukung pemecahan masalah lewat maskot boneka itu. 3. Doodling atau coret-coret di kertas. Dengan menggambar, anak-anak bisa melihat, mengenali emosi serta perasaan mereka, mengelola emosi secara bertanggung jawab, dan memahami kebutuhan mereka sendiri. 4. Ajarkan berbagi. Ibu juga bisa mengajak si kecil untuk mengumpulkan pakaian atau mainan yang sudah tidak dipakai untuk disumbangkan kepada anak-anak yang lebih membutuhkan. Jangan lupa berikan pujian ketika ia mulai menunjukkan kemampuan untuk berbagi.
5. Membacakan dongeng. Tentu saja cerita yang dipilih haruslah cerita yang mengandung nilai-nilai positif untuk dijadikan contoh dalam kehidupannya si kecil. Selama membaca, ajak si kecil untuk ikut berdiskusi secara aktif terkait kondisi emosi dan kejadian yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam cerita itu. 6. Jadilah contoh buat si kecil. Mulailah dari hal yang sederhana seperti menyapa tetangga ketika berpapasan, berkomunikasi yang baik dengan setiap orang termasuk asisten rumah tangga, dan lain sebagainya. 7. Perkenalkan si kecil dengan pengalaman baru. Tidak sulit memperkenalkan si kecil dengan pengalaman baru, tak harus pergi jauh ke luar negeri atau tempat-tempat baru yang belum pernah ia datangi. Ibu bisa mengajaknya pergi jalan-jalan ke taman untuk memperhatikan orang-orang di sekitar. Cara mengembangkan sosio emosi anak di sekolah. 1. Memberikan contoh yang baik dalam berperilaku. 2. Membantu anak mengenali emosi. 3. Membangun empati anak. 4. Membiasakan anak bekerja sama. 5. Mengembangkan keterampilan memecahkan masalah. 6. Mengembangkan rasa percaya diri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.